Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, yaitu tentang idhar. Bacaan idhar, ada pengertian idhar, contoh-contoh huruf idhar, dan contoh bacaan idhar. Kita simak video berikut ini. Mari kita bahas yang pertama, hukum nun sukun dan tanwin bertemu huruf hijaiyah. Yang pertama adalah idhar. Pengertian idhar itu menurut bahasanya ya, idhar itu artinya jelas ya. Sedangkan menurut istilah dalam tajwid, idhar yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin, apabila bertemu dengan huruf idhar harus dibaca jelas. Mana saja yang termasuk huruf idhar? Mari kita bahas huruf-huruf idhar. Huruf idhar itu ada 6 ya. Huruf idhar ini disebut juga bisa dengan huruf halqi karena huruf yang keluar dari tenggorokan ya. Hurufnya ada hamzah, ha, kho, ain, ghoin, dan ha ya. Semua huruf keluar dari tenggorokan ya. Ini saya gambarkan nun sukun bertemu ini 6 huruf halqi atau huruf idhar, ini dibaca jelas ya. Masuk ke contohnya ya, contoh-contoh idhar ya. Yang pertama kita contohkan huruf hamzah ya. Huruf hamzah ini contohnya huruf hamzah. Contohnya ini man, amana, jannatin, alfafa, gitu ya. Bacanya jelas. Ini yang pertama, nun sukun bertemu dengan hamzah. Saya ulangi lagi, contohnya hamzah ini yang jelas ya, nun sukun bertemu dengan alif ya. Man, amana. Nih yang contoh yang kedua, ini kasroh tanwin bertemu dengan hamzah. Jannatin, alfafa. Masuk ke contoh huruf yang kedua, yaitu huruf H ya. Huruf H nun sukun bertemu dengan H atau tanwin ini bertemu dengan huruf H ya. Contohnya itu ini yang pertama, nun sukun bertemu dengan H, yan hauna. Terus contoh yang kedua, ini kasroh tanwin bertemu dengan H, jurufin harin. Lanjut ke contoh ketiga, contoh huruf ketiga yaitu huruf ain. Contohnya ini huruf ain, nun sukun atau tanwin bila bertemu huruf ain itu harus dibaca idhar atau jelas. Ini contohnya yang pertama, nun sukun bertemu dengan ain, an'amta. Contoh yang kedua, dhamma tanwin bertemu dengan ain, haqiqun alayya. Lanjut contoh huruf yang keempat yaitu huruf H, nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf H ini dibaca idhar atau jelas. Contohnya ini yang pertama, contoh pertama, nun sukun bertemu dengan huruf H, yanhituna, yanhituna. Contoh yang kedua,
Dhammah tanwin bertemu dengan huruf H. Alimun hakimun. Ini ya yang saya garis bawahi ya, lihat ya yang saya garis bawahi. Saya ulangi lagi. Nun sukun bertemu dengan H. Yanhituna. Contoh yang kedua, alimun hakimun. Masuk contoh yang kelima, yaitu huruf ghain. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ghain, itu dibaca idhar atau jelas. Contohnya, ini yang pertama, nun sukun bertemu dengan huruf ghain, min ghillin. Contoh yang kedua, haliman ghafuro. Contoh yang kedua ya, fathah tanwin bertemu dengan huruf ghain ya, haliman ghafuro. Masuk ya ke huruf yang terakhir, ini yang keenam, yaitu huruf kha. Apabila nun sukun atau tanwin an-in-un itu bertemu dengan huruf kha, dibaca jelas atau izhar ya. Ini contohnya yang pertama, nun sukun bertemu dengan huruf kha, ini yang saya garis bawahi. Waliman khofa. Terus yang contoh yang kedua ini, kasroh tanwin bertemu dengan huruf kha, yauma idzin khashi'ah. Ulangi, yang pertama, nun sukun bertemu dengan huruf kha, waliman khofa. Yang kedua, contoh yang kedua, kasroh tanwin bertemu dengan huruf kha, dibaca yauma idzin khashi'ah. Baiklah, saya rasa cukup kali ini hanya mempelajari hukum nun sukun atau tanwin. Yang pertama ya, idhar. Baik anak-anak, itu saja untuk materi hari ini. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.